Teman-teman semua, setelah kemarin saya membahas terkait NII dan juga Imam Kartosuwiryo mendapatkan banyak respon daripada teman-teman semua, baik respon positif maupun negatif. Nah, untuk menyeimbangkan, saya juga akan membahas terkait komunis. Oke? Nah, hal komunis ini juga menjadi penting ketika Syekh Panji Gumilang waktu itu diviralkan karena perkataannya, ceramahnya dipotong-potong sehingga menyebutkan dirinya sebagai komunis. Yang dimana sampai wakil ketua MUI yaitu Pak Anwar Abbas sampai menjudge Syekh Panji Gumilang berkat video TikTok. Ya Allah ya Karim. Nah, kemudian juga sejatinya masalah komunis ini harusnya kita selesaikan. Terutama mengapa komunis bisa timbul saat itu. Jangan hanya saja kita menganggap komunis sebagai musuh agama, tanpa mau kita menyelidiki kesalahan kita sendiri. Kan begitu. Untuk lebih lengkapnya kita bahas di channel Celoteh Mengudin. Mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, pada episode kali ini kita akan membahas terkait komunis. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita bahas komunis ini pastinya mendapatkan stigma negatif di kalangan masyarakat, terutama mereka pernah menorehkan sejarah kelam di negara kita. Kan begitu. Mereka dianggap sebagai musuh agama, anti agama. Apakah benar begitu? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Jangan-jangan mereka orang-orang komunis ini membuat ideologi atau paham mereka sendiri karena kekecewaannya terhadap agama. Kan begitu. Komunis sendiri pun ini digerakkan oleh dua orang tokoh. Pertama, Karl Marx, yang kedua, Friedrich Engels. Kan begitu. Nah, ini pada abad 19, di mana abad untuk restorasi revolusi di Eropa. Jadi ketika abad itu Eropa mengalami kegelapan, maka timbullah suatu masa di abad ke-19 ini, yaitu abad pembaharuan, revolusi. Banyak revolusi terjadi, revolusi di Prancis, kemudian apa? Revolusi, restorasi agama Kristen hingga timbulnya Protestan, kan begitu. Bahkan timbulnya revolusi di kelompok para pekerja, yang dimana dipelopori oleh Karl Marx, kan begitu. Nah, sejatinya teman-teman semua, paham komunis ini adalah paham sebagai antitesis atau paham perlawanan yang ditimbulkan akibat apa? Ketidakadilan sosial. Yang dimana saya sudah menjelaskan kemarin terkait pemberontakan NII. Kenapa bisa terjadi? Karena ketika masyarakat mengalami rasa ketidakadilan, untuk makan tidak dicukupi, tidak ada rasa keamanan, maka tumbuhlah masyarakat memberontak, terutama juga orang-orang komunis, kan begitu. Sehingga gerakan komunis ini timbul daripada ketidakadilan sosial, yang dimana dalam abad tersebut ada dua kelas. Pertama, kelas borjuis, yaitu kelas para pemodal orang-orang kaya. Yang kedua adalah kelas proletar, atau kelas orang-orang masyarakat bawah atau buruh, kan begitu. Nah, inilah yang diperjuangkan oleh Karl Marx sendiri. Artinya apa? Jangan sampai ada ketimpangan kelas dalam menjalankan roda bernegara kehidupan. Jangan sampai orang-orang borjuis ini memonopoli bahkan mengeksploitasi masyarakat proletar, orang-orang yang lemah. Yang dimana juga pada saat itu banyaknya hukum-hukum yang berpihak kepada para borjuis, dan di mana hukum itu sangat tajam kepada para proletar atau masyarakat bawah. Bukankah saat ini terjadi di negara Indonesia? Kan begitu teman-teman semua. Nah, sehingga yang diperjuangkan oleh Karl Marx yang mendasarkan ideologinya adalah apa? Kesetaraan hak asasi manusia. Bahwa jangan sampai engkau karena engkau memiliki uang, lantas engkau bisa berbicara seenaknya, bisa memanfaatkan, bahkan bisa mengeksploitasi orang-orang di bawahmu. Kan begitu. Inilah yang diperjuangkan oleh Karl Marx saat itu. Hak asasi manusia, teman-teman semua. Sehingga timbullah gerakan-gerakan komunis. Kan begitu. Kemudian juga, yang selanjutnya,
Gerakan komunis ini muncul karena apa? Ketimpangan sosial yang dimana ya orang-orang borjuis ini menguasai seluruh kekayaan daripada negara, yang bahkan orang-orang bawah proletar ini hanya menerima sedikit, yang dimana ini jauh daripada rasa keadilan, kesejahteraan sosial, kan begitu. Kemudian juga ketimpangan sosial ini diperparah dengan industri, yang dimana orang-orang borjuis seenaknya kebal hukum, ya, bisa mengeksploitasi buruh lain sebagainya, sedangkan para buruh hanya menerima haknya sedikit, yang dimana ini mohon maaf sama sekali tidak memanusiakan manusia, kan begitu. Nah, dari ketimpangan sosial ini timbullah gerakan perlawanan, terutama ideologi atau paham-paham yang telah disampaikan oleh Karl Marx, kan begitu teman-teman semua. Nah, kemudian daripada adanya ketimpangan sosial tersebut menyebabkan adanya eksploitasi buruh. Buruh dipekerjakan tanpa melihat kemampuan, tanpa melihat waktu jam kerja, dan bahkan tanpa memberikan upah yang layak, kan begitu. Padahal dalam Islam dinyatakan janganlah engkau ya menunda pembayaran kepada orang yang telah bekerja hingga keringatnya kering. Artinya apa? Kalau orang itu sudah bekerja dengan kita, langsung kasih upahnya. Jangan sampai ditunda-tunda. Kan begitu dalam Islam. Ya. Oleh karena itu, dalam karyanya Hamka itu, Islam Revolusi Ideologi, Hamka menyatakan dengan tegas bahwa Karl Marx adalah orang yang mulia, yang melanjutkan ajaran yang mulia daripada siapa? Muhammad SAW. Oleh karena itu, perjuangan Karl Marx, ideologi Karl Marx itu adalah di mana dia termotivasi daripada pergerakan revolusi Islam itu sendiri, yang di mana telah ditanamkan oleh Muhammad SAW. Hanya saja banyak orang-orang Islam yang nggak pernah sadar akan hal ini. Kan begitu. Selain daripada eksploitasi buruh, timbullah kapitalisme, di mana yang berhak menguasai negara, di mana yang bisa memainkan peran negara adalah mereka, orang-orang yang kaya. Karena adanya tindakan kapitalisme yang di mana melebihi kewenangan mereka hingga menyebabkan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, sehingga menyebabkan ketimpangan sosial. Dan para kapitalisme inilah yang paling berkuasa mengelola negara kita. Kan begitu? Nah, kemudian, Karl Marx juga melihat ini yang menjadi dasar, yang paling pokok, yang menyebabkan masyarakat enggan berjuang, enggan melakukan perlawanan, karena adanya peran daripada pemuka agama. Para bapak pendeta saat itu memberikan opium, memberikan ayat-ayat Tuhan, ya, yang dimana ayat-ayat Tuhan itu diberikan untuk melunturkan semangat perjuangan. Oleh karena itu, Karl Marx melihat gejala seperti ini, lantas kemudian daripada fakta sosial, dia sadar bahwa yang menjadi musuh utama dalam melakukan perlawanan, terutama merdeka daripada penjajahan para orang-orang kaya itu adalah siapa? Para pemuka agama, para pendeta. Nah, saat itu yang menguasai bukanlah Islam, tapi mohon maaf, orang-orang Kristen. Hingga timbullah pernyataan daripada Karl Marx, agama adalah candu. Kan begitu. Artinya apa? Agama, ayat-ayat Tuhan dijadikan sebagai ayat penghibur lara. Ketika ada masyarakat yang ingin memberontak, diberikan ayat oleh para bapak pendeta, tenanglah, kita ada kehidupan kedua. Ya, sekalipun kalian susah saat ini, ingatlah, di akhirat nanti Tuhan janjikan surga kepada kita. Itu kan terjadi saat ini. Yang dimana pelakunya bukan orang-orang Kristen, tapi orang-orang Islam. Coba kalian datang ke masjid-masjid. Ya, bukannya diberikan motivasi untuk semangat mengejar kehidupan dunia, untuk menjadikan hidup lebih mulia, tapi justru diberikan ayat yang menghinakan giroh sebagai manusia. Dikatakan bahwa bertakwalah kepada Allah, ingatlah mati itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia.
Sebaik-baiknya bekal yang kalian bawa adalah ketakwaan, bukanlah harta. Aduh. Oleh karena itu waktu itu Syekh Panji Gumilang menyatakan bahwa masjid itu menjadi tempat orang-orang putus asa. Kenapa begitu? Ya karena paham-paham demikian, khutbah-khutbah yang disampaikan oleh para khotib Jumat ini bukannya justru menimbulkan gairah untuk memperjuangkan hidup, bukan justru menimbulkan semangat memperbaiki hidup, tapi justru melemahkan semangat masyarakat dalam memperbaiki hidupnya. Oleh karena itu, agama saat ini adalah agama menjadi candu untuk masyarakat. Agama tidak lagi menjadi sebagai alat pendobrak masyarakat untuk mampu memperbaiki dirinya, tapi justru agamalah menjadi orang menjadi malas. Ya. Jadi agama penyebabnya itu menurut Karl Marx, kan begitu. Sehingga muncullah agama adalah candu. Daripada pernyataan demikian menimbulkan stigma di kelompok masyarakat yang mereka tidak ingin kekuasaannya diintimidasi, diintervensi, lantas menghukum orang-orang komunis, orang-orang yang berpaham Karl Marx sebagai apa? Orang yang anti agama. Padahal di awal bukanlah ia orang anti agama, tapi ia melihat keadaan fakta sosial agama yang dimana saat itu terjadi yang justru merendahkan, menghancurkan semangat daripada masyarakat. Tetapi mereka yang seringkali berselingkuh dengan pemuka agama memberikan stempel kepada mereka sebagai seorang murtadin, orang murtad keluar dari agama. Karena apa? Paham-pahamnya bertentangan dengan agama. Menghancurkan agama dari dalam dan sebagainya. Subhanallah. Nah, itulah sedikit terkait daripada komunis dan perjalanannya yang dibawakan oleh Karl Marx. Nah, daripada paham yang demikian itu, apakah paham ini bertentangan dengan Islam? Ya, maksud saya Islam yang hakikatnya ya, bukan Islam yang saat ini. Bagi saya, paham yang dibawakan oleh Karl Marx sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, memohon agar kita dimerdekakan daripada perbudakan manusia kepada diri kita? Wa qahrir rijal. Bukankah Nabi Muhammad yang menghapus kelas di masyarakat jahiliyah ketika ada orang budak, ada orang berjui saat itu? Bukankah berkat ajaran Rasulullah kita bisa duduk sama tinggi, berdiri sama tegak? Kan begitu. Nah, itulah ajaran Islam yang sejati, teman-teman semua. Bukan Islam yang seperti saat ini. Katanya Islam tidak memandang kelas, tidak ada kasta. Nyatanya, para pemuka agama membuat kasta di dalam diri Islam. Habaib, kiai, ustadz, kan begitu. Bahkan kelas mereka lebih parah. Orang-orang yang non-habib dilarang menikah dengan syarifah. Ning-ning, anak-anak kiai dilarang menikah dengan seorang yang kecuali dia itu seorang gus. Kan begitu. Inilah yang menyebabkan agama menjadi candu saat ini. Agama bukan menjadi suatu alat untuk menggapai kemuliaan dalam hidup, tapi justru agama dijadikan sebagai sekat pemisah. Kemudian agama dijadikan sebagai apa? Opium untuk menidurkan masyarakat yang ingin berjuang memperbaiki hidupnya, teman-teman semua. Nah, setelah itu, pada abad ke-20, paham komunis ini dibawa ke Indonesia. Oleh siapa? Henk Snevely. Kan begitu. Dibentuklah ISDV pada 1914. Kemudian pada 1920, didirikannya PKI oleh Semaun. Ingat, Semaun adalah temannya Imam Kartosuwiryo. Semaun adalah muridnya daripada Haji Umar Said Cokro Aminoto. Artinya apa? Semaun itu orang Islam. Satu, kenapa Semaun sampai menerima paham komunis, paham perlawanan? Karena memang dalam tubuh Islam itu sendiri yang diajarkan oleh Muhammad SAW itu memiliki paham-paham ideologi revolusi untuk membangkitkan diri kita daripada penjajahan perbudakan. Kan begitu. Bahkan dalam Islam memerintahkan kita untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.
di atas segalanya, bahkan di atas agama, kan begitu. Oleh karena itu, Semaun sekalipun ia adalah teman Imam Kartosoewirjo dan juga daripada muridnya Hos Cakraminoto lebih berpihak kepada paham komunis. Kan begitu teman-teman semua. Kemudian pada 1926 dan juga 1927 terjadilah pemberontakan komunis PKI di Sumatera Barat dan juga Jawa Barat. Ada satu pernyataan daripada Hamka yang dimana Hamka ini menyatakan bahwa pemberontakan PKI di Sumatera Barat tidak semengerikan pemberontakan PKI di Pulau Jawa. Mengapa begitu? Karena di Sumatera Barat, sekalipun orang itu adalah orang miskin, mereka masih punya sawah, masih bisa makan. Sedangkan di Jawa, ya, kenapa sangat besar gerakan-gerakan komunisnya? Karena di sana, orang miskinnya itu benar-benar miskin, bahkan nggak bisa makan. Kan begitu. Yang menikmati kekayaan adalah para raja dan juga para pemuka agama yang berselingkuh bersenggama dengan para raja. Terutama Mufti Batavia. Kenapa saya bilang begitu? Bukankah Mufti Batavia yang merendahkan semangat, yang menghancurkan giroh semangat umat Islam dalam melawan penjajahan Belanda? Dikatakan mereka yang melawan Belanda sebagai bugot. Kan kurang ajar Usman bin Yahya ini. Yang katanya, oh enggak, itu kan karena suatu keadaan politik lain sebagainya. Padahal tanpa keadaan politik pun dalam dirinya sudah melekat sebagai apa? Mufti Batavia. Nah, disitulah masuk paham-paham komunis yang dimana komunis juga membenci umat Islam. Kenapa? Karena Islam yang sejatinya ideologinya mengajarkan kemerdekaan, ideologinya mengajarkan revolusi, tapi nyatanya pemuka agamanya justru bersenggama dengan para penguasa. Apalagi penguasa Belanda. Siapa itu? Usman bin Yahya yang menjadi Mufti Batavia. Kan begitu teman-teman semua. Nah, kemudian hubungan antara Islam dengan komunis ini sangat erat. Sehingga apa? Syarikat Dagang Islam atau SDI atau SI ini terpecah menjadi dua. Ada syarikat Islam putih, ada syarikat Islam merah. Yang dimana berhaluan sosialisme dan komunis. Nah, ini sudah saya katakan, kenapa begitu? Karena Islam mengajarkan benih-benih revolusi, benih-benih kemerdekaan, benih-benih hak asasi kemanusiaan. Kan begitu teman-teman semua. Sehingga nggak heran, jika banyak kalau orang sudah Islamnya sudah kafah, maka akan timbullah sifat sosialismenya yang melebihi daripada orang-orang komunis. Kan begitu. Itu bukan kata saya, kata Hamka dalam bukunya Islam Revolusi Ideologi. Silahkan teman-teman baca, yang dimana Hamka menyatakan Karl Marx sebagai orang besar yang telah berjasa menyiarkan ajaran daripada Nabi yang mulia Muhammad SAW. Nah, daripada hal ini, saya minta kepada teman-teman untuk membuka mata selebar-lebarnya. Jangan karena kita membenci komunis, kita terdoktrin oleh mereka bahwa komunis ini anti agama, tanpa kita mau melihat, mengkoreksi agama kita sendiri. Agama Kristen sudah dikoreksi oleh sejarah. Hingga timbullah perlawanan, timbullah Martin Luther, Allah yarham. Tinggal Islam kapan dikoreksi dengan sejarah. Kan begitu. Nah, kemudian terkait komunis tadi, ya, saya tidak memungkiri bahwa banyak pemberontakan mereka yang justru menargetkan masyarakat sipil. Karena dianggap sebagai apa? Antek daripada penjajah lain sebagainya. Kan begitu. Yang dimana memang dalam perpolitikannya komunis ini sangat membenci agama, sangat menjauhkan agama. Ya karena tadi, agama yang seharusnya menjadi corong daripada perjuangan, tapi justru menjadi benteng daripada penjajah untuk melemahkan semangat perjuangan masyarakat Indonesia saat itu. Gitu loh teman-teman semua. Nah, adapun pernyataan terkait yang dikatakan viral itu terkait Syekh Panji Gumilang menyatakan sebagai komunis, itu ketika Syekh Panji Gumilang bertemu dengan seseorang dari Cina, yang dimana Syekh Panji Gumilang dikagum, kok bisa dia sangat kaya, apa agamanya? Dan orang itu menjawab, saya ini komunis. Nah, pertanyaannya, kenapa dia tanpa agama, dia hanya komunis bisa menjadi orang kaya?
Disitulah janji Tuhan kepada dia. Bahwa jika engkau memiliki harta, engkau memuliakan orang lain, maka Tuhan akan berikan engkau harta yang melimpah ruah. Kan begitu janjinya. Sedangkan banyak orang-orang beragama yang menjadikan agama sebagai alat pencari uang. Tapi orang-orang komunis, jika mereka memiliki uang, mereka berikan kepada orang yang membutuhkan. Kan begitu. Nah, gitu aja teman-teman semua terkait pembahasan komunis. Baik yang dibawakan oleh Karl Marx, kemudian oleh Semaun, dan juga terkait agama adalah candu. Yang menjadi poin penting di sini adalah ingatlah bahwa yang menjadi penghalang daripada perjuangan kemerdekaan negara kita adalah banyaknya para pemuka agama, terutama dari Islam, yang justru menjadi budak daripada penjajah, yang mereka justru merendahkan semangat daripada pejuang umat Islam dan justru mereka memfatwakan sebagai bubat, ya. Sehingga nggak salah jika kelompok Kiai Haji Imaduddin Usman menyatakan mereka ini sebagai antek Belanda dan sebagainya, nggak salah. Karena memang itu faktanya. Dan ingatlah, memang agama itu adalah candu. Jangan sampai kita beragama tapi justru melupakan kehidupan duniawi kita. Saya pun insaf mengakui bahwa dalam kehidupan ini 80% adalah akhirat, 20% adalah duniawi. Tapi jangan sampai duniawi yang 20% itu kita lupakan hanya untuk mengejar akhirat. Apalagi orang-orang malas bekerja karena menginginkan akhirat, lalu senantiasa dia berdakwah berkeliling kemana-mana, tapi keluarga di rumahnya tidak dimuliakan, tidak diberikan nafkah. Bukankah suatu kezoliman ketika meninggalkan keluargamu dalam keadaan miskin melarat, sekalipun engkau menyatakan itu sebagai syiar Islam? Karena apa? Ingatlah, semua yang kita miliki memiliki hak, terutama keluarga kita. Kan begitu teman-teman semua. Dan juga ingat bahwa agama itu janganlah dijadikan sebagai pemisah, pemecah belah, terutama memisahkan antara orang yang strata tinggi dan juga orang yang kelas bawah. Jangan begitu. Itu sama sekali bukan ajaran agama, tapi itu adalah ajaran pemuka agama. Terutama pemuka agama Islam yang saat ini telah berhasil membuat kasta-kasta dalam Islam. Maka tunggulah revolusi dalam Islam di Indonesia. Ingat, sadarlah wahai kalian pemuka agama. Jangan kalian saat ini enak-enakan memakan uang zakat, uang infak daripada masyarakat, memotong zakat begitu saja dari hasil gaji masyarakat. Sedangkan kemakmurannya masih banyak masyarakat Islam yang miskin, melarat, meminta-minta di pinggir jalan. Ingatlah tanggung jawab kalian. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka